Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida, Saya Ralita, Saya Robiah. saya Naura, saya Rehanaya. Saya Tufaila. jadi ikuti terus kegiatan kami di Museum Kebangkitan Nasional. Lokasi Museum Kebangkitan Nasional tepat berada di pinggir jalan, tak jauh dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sebelum dijadikan sebagai Museum Kebangkitan Nasional, gedung bersejarah ini pada awalnya diperuntukkan sebagai sekolah kedokteran yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Sekolah itu diberi nama Stovia atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra. School of Medicine and Artsen atau Sekolah Dokter Bumi Putra yang kita lebih kenal dengan nama Stovia. Museum ini memiliki banyak sekali ruang yang bisa kita jelajahi. Tepat di sebelah pintu masuk, kita akan menjumpai sebuah ruang yang berukuran tak terlalu luas. Ruang ini adalah ruang pengajar Stovia atau dulunya digunakan sebagai ruang guru. Di sini terdapat sebuah meja yang dilingkari kursi, tempat duduk para pengajar, serta replika para pengajar yang mengenakan pakaian serba putih sedang bercengkrama. Ruangan ini menjadi tempat rapat untuk melakukan aksi solidaritas yang menyatakan bahwa mereka akan memilih untuk turut keluar dari Stovia karena Sutomo dalam rapat diputuskan untuk keluar dari Stovia, yang pada akhirnya Sutomo tidak dikeluarkan dari Stovia dan tetap diizinkan melanjutkan pendidikannya. Di sini saya berada di ruangan Direktur Stovia. Direktur Stovia menempati ruangan tersendiri terpisah dari ruang pengajar lainnya, karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan pembelajaran yang ada di Stovia. Salah satu Direktur Stovia yang berperan membela adalah R. Sutomo, setelah Budi Utomo, berdiri DRHF Roll yang menjabat pada tahun 1901 sampai 1908. Sekarang kita masuk ke Stovia Faculty Room atau ruang media pembelajaran. Oh iya, hampir di setiap ruangan di museum ini banyak sekali buku-buku lama tentang kedokteran yang disimpan di dalam lemari. Pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktik sehingga dibutuhkan media pembelajaran agar memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Di sini juga ada peta dari Hindia Belanda. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Masyarakat tradisional mempercayai hal yang bersifat mistis atau supranatural sebagai penyebab datangnya suatu penyakit. Beragamnya penyakit pada masyarakat tradisional melahirkan beragam profesi dukun sesuai dengan kemampuannya dalam menyembuhkan penyakit. Misalnya, dukun bayi, dukun urut, dukun sunat, dan sebagainya. Masyarakat di Nusantara juga mengenal pengobatan tradisional yang bersifat herbal dengan menggunakan racikan tanaman tertentu yang dipercayai dapat menyembuhkan penyakit. Selanjutnya, dari ruangan Memorial Budi Utomo, kita bisa melihat koleksi berbagai patung hingga lukisan, bahkan adanya kerangka manusia. Ruangan Memorial Budi Utomo ini cenderung memperlihatkan berbagai koleksi menarik seperti lukisan Wahidin Sudiarsono, kursi kuliah Stovia, dan berbagai kegiatan pelajar Stovia. Saat ini kita masuk ke ruang asrama Stovia. Setiap pelajar Stovia diharuskan untuk tinggal dalam asrama yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas modern yang menunjang kegiatan pendidikan, olahraga, dan kesenian. Kehidupan di asrama Stovia diikat oleh peraturan-peraturan ketat yang mengharuskan setiap pelajar selalu hidup disiplin dan bertanggung jawab. Halo, di sini aku bersama teman-temanku masuk di sebuah ruangan yang banyak peralatan-peralatan medis pada zaman dulu. Jika dibandingkan dengan sekarang, sangat beda jauh karena dulu masih tradisional dan sekarang sudah sangat canggih dengan adanya teknologi.
Dalam ruangan ini ada beberapa macam peralatan, contohnya seperti alat kuster, dandang penstril, alat pembuat tablet, alat pencetak detak jantung, alat pemompa pernapasan, dan masih banyak lagi alat-alat lainnya. Oh iya, setelah aku baca di beberapa web, di Museum Kebangkitan Nasional kurang lebih sekitar 300 peralatan kedokteran yang dibagi menjadi beberapa jenis, seperti peralatan kedokteran umum, alat kedokteran kuster ISAF, alat ronsen, alat peralatan kedokteran gigi, alat THT, dan peralatan kedokteran bedah. Halo guys, aku Robiah, sedang ada di ruangan Budi Utomo atau ruang pergerakan nasional. Nah, yang pertama yaitu ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini nama lainnya dulu yaitu Indischievereniging. Dia ini dibentuk oleh Belanda pada tahun 1908 dan dibawa ke Indonesia dengan nama lain yaitu Perhimpunan Indonesia. Di sini ada Serikat Islam. Nah, kalau Serikat Islam ini dulunya itu namanya Serikat Dagang Islam. Nah, lanjut di sini ada Jong Java. Jong Java ini bisa terkenal yaitu Trio Korodarmo. Lalu ada Indische Partij. Nah, Indische Partij ini merupakan organisasi pertama Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 25 Desember 1915 loh. Dan terakhir ada Muhammadiyah. Nah, untuk Muhammadiyah ini yaitu organisasi agama gitu loh, agama Islam. Ini adalah diorama siswa Stovia yang sedang belajar. Ini juga merupakan diorama bagaimana perempuan Indonesia belajar bahasa Jawa. Di sini juga ada tokoh-tokoh pendidikan bangsa Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, dan Dewi Sartika. Di museum ini juga ada sejarah penjelajahan samudra. Di sini ada salah satu yang melatar belakangi penjelajahan samudra yaitu rempah-rempah. Di antaranya ada pala, lada, jahe, dan sebagainya. Di sini juga ada jalur yang dilewati dan juga peta penghasil rempah-rempah. Nah guys, kita akan memasuki ruangan audiovisual. Di ruangan audiovisual ini kita dapat menonton sejarah mulai dari awal berdirinya gedung ini dibangun hingga sekarang ini menjadi Museum Kebangkitan Nasional. By the way, di Museum Kebangkitan Nasional ini disediakan kantin juga loh, jadi kita bisa makan dan minum saat kita lelah berkeliling museum.